Trio apa? Nging. Bisa. Kamu datang ke sini mau ngecekin ayah kamu ya? Aisyah sama Putri jauh-jauh dari Jogja. Aisyah bukannya harusnya sekolah? Enggak ya, lagi libur ya. Irfan gimana sih kok nanya anak sendiri? Iya. Tapi kalau Gimana sih? Putri juga diantar sama orang tua ya? Sama mama? Iya. Bangga ya sama orang tua kamu ya? Kenapa? Bangga dong. Bangga. pasti. Bangga, alhamdulillah. Insya Kalau Aisyah gimana? Muak sama orang tua? Ya Allah. Nah, pertanyaan itu harus berimbang, bangga gitu dong. Ya kan nanya ya namanya kan Iya. pertanyaan. Kelihatan banget itunya. Aisyah, senang gak sih punya papa seperti Om Irfan Hakim nih? Seneng lah. Seneng ya? Lucu gak sih kok di rumah? Enggak. Oh, karena kerjaan aja lucu ya. Tapi kemarin Aisyah jatuh dari kuda ya? Oh, iya, boleh duduk gak sih kita tuh? Ya, Oh, boleh. Di sini dong. Duduknya di sini. Aisyah jatuh dari kuda loh. Iya, jadi beberapa waktu yang lalu siap jatuh dan pas lagi apa sih? Aku lagi ikut kejuaraan nasional ngewakilin kontingen DKI Jakarta. Terus itu tuh aku lagi lomba terus jatuh. Iya, jadi biasanya nggak pakai kuda itu ya? Iya. Si sword. Ya biasanya aku naik sword. Nah terus tiba-tiba pas lagi mau lomba swordnya pincang sakit jadi aku nggak bisa pakai dia. Jadi aku pakai kuda baru. Kuda baru yang nggak impor, iya. Oh, sombong ya. Kuda barunya harganya katanya lebih dari 500 juta itu ya Irfan Hakim ya? Jangan bilang-bilang. Tapi yang namanya makhluk hidup itu kan harus satu tim. Jadi belum kena banget sama kudanya, akhirnya kecelakaan Kalau ya. Aisyah gimana? Ada rasa trauma gak sih? Trauma sih enggak. Mungkin kalau misalnya takut ada pasti dikit ya kan. Karena baru tapi kalau misalnya trauma pasti nggak mungkin ada trauma sih. Tapi ada luka-luka gak kamu? Ada. Biru-biru. Lebam-lebam. Yang ditakutkan kemarin tuh takutnya patah. Karena dia tuh jatuhnya tuh beneran kegulung sama kudanya gitu. Kalau kudanya nginjek, aduh itu bahaya banget. Tapi ya itu Aisyah pas udah tahu nggak patah nggak apa-apa, langsung nyamperin kudanya terus dia minta maaf ke kuda, maaf ya tadi kita jatuh gitu. Oh gitu ya Aisyah. Tapi katanya Aisyah ada cowok yang deketin ya? Nah, lo. Namanya Raffi. Makanya. Siapa? Lu bener ya? Yang DM tuh lu ya? Bukan gua, sumpah demi Allah. Kalau gua kan bukan Raffi, Om. Oh, dia panggilnya Om. Benar panggilnya Om. Emang bener ada yang deketin kamu namanya Raffi? Gimana sih? Gimana sih maksudnya gimana sih? Jadi ada yang DM ke gue gitu. DM-nya ke lu. Namanya Raffi, ya gitu sopan banget katanya. Mau ta'aruf. Katanya nelfon Aisyah nggak diangkat-angkat gitu. Biasa kan anak gue mah cantik. Iya. Ya gitu. Terus akhirnya Irfan nanggepinnya apa? Ya udah gue jawab, udah gitu ya udah. Aisyahnya ya cerita. Akhirnya cerita. Ya gitulah biasa ada yang deketin. Aisyah berapa sih umur sekarang? 17? 14. Aku yang 17. Oh, kamu Nah, ya, Putri yang 17, 17. Aisyah 14. Tapi Kak Aisyah kalau udah 17 kayaknya kalau ada yang mau langsung melamar kamu gimana? Ya enggak lah. Oh, Kan anak gitu. gue juga masih Kalau yang panik kan nggak tahu namanya jodoh. Tuh anaknya mau jawab nih, anaknya mau jawab. Gimana, Aisyah? tuh? Ya nggak mau. Oh, nggak mau. pacaran juga belum mau. Udah punya pacar belum sih? Tahu bapaknya juga nggak tahu lu. Saya udah punya pacar belum? Putri udah punya pacar belum? Nggak mau. Nggak mau. Kenapa kagak mau, Neng? Aku lebih baik bikin orang galau pakai lagu Putri daripada dibikin galau sama pacar. Iya. Karena menurut Beda ya? menurut Putri itu kalau pacaran sih menurut Putri itu nggak guna, banyakan toksik. Benar. Kayak itu tuh, kayak yang di video klip. Kita mau dengerin dong lagunya Aisyah. Itu lagunya lagu ciptaan Aisyah. Ciptaan sendiri? Ya, terus dialih bahasa sama Putri juga, Jadi ada bahasa Indonesia, ada Indonesia, Inggris juga. ya. Dengerin dong suaranya. Dengerin mana? Dengerin mic-nya? suaranya. Mau dong. Mic-nya. Tuh, ada mic, ada mic. Yang ref nyebut. Yang rap. Minta nada B, nada B. 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 1, 2, 3, 4. Happiness, happiness, can't find your existence. Happiness, happiness, please don't let me lifeless. Happiness, happiness, I want you to be here. Bahagia, bahagia, tak kunjung ku temui hadirnya. Bahagia, bahagia, jangan tinggalkan aku sendiri. Bahagia, bahagia, ku mau kau ada. Itu racunnya tuh, racunnya ujung-ujungnya.
1, 2, 3. Happiness, happiness. Bahagia, bahagia. Aduh sebenarnya ini mana suara 1, suara 2? Emang kita dua-duanya suara 3. Nggak ada suara Kalau gua nggak ada bagian suara 1, kita suara rakyat. Iya. Bagus. Tapi Ini bagus banget. makasih ya video klipnya Makasih ya. mudah lancar dan juga tunggu karya-karya mereka berikutnya. Beneran, Iya. Kan Syah, bikin video pulang aja udah pulang aja ya. Oh, anak usia gimana sih? Soalnya mau ada urusan dewasa kali ini. Oh gitu. Iya, iya, iya. Kita masih di bawah umur. Ayo. Oh iya iya udah. Iya, iya. Thank you Putri. Makasih ya. Makasih ya. Thank you. Hebat ya. Tapi sekarang kita lagi bahas tentang yang tidak bahagia. Nah, ini apa tuh, karena sebuah hubungan itu biasanya sebelum menuju ke pernikahan kan saling kenal. Betul. Nah, kadang-kadang juga dalam ketika pacaran pun sudah saling tahu Betul. ada sesuatu yang toksik antara satu dan yang lain. Benar, Nah, ada yang nekat menikah akhirnya timbul masalah. Nah, kalau misalnya daripada kita nih pasangan suami istri berujung ketok palu, ngapain ketok palu? Jangan sampai. Mendingan Jangan kita sampai. ketok magic perbaiki hubungannya. Itu kan lebih bagus. Ya udah. Bener nggak? Kalau begitu ini ada berita mengenai perceraian ya, fakta-fakta tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi menurut data dari Komnas Perempuan, Betul. katanya dalam rentang 2015 sampai 2022 itu sebanyak 83% kekerasan suami terhadap istri berakhir katanya istri meninggal. Ini Allah. menurut survei ya. Dan sebagian besar motifnya karena kecemburuan atau ketersinggungan maskulitas pelaku oleh korban. Tapi kan Gitu. kalau sampai meninggal gitu amit-amit ingat, Ih, pernikahan itu mah itu parah. membuat rumah tangga, bukan berujung di rumah duka. Tolong dong. Itu dia. parah Sudah banget. kita undang saja seorang artis yang sudah berpisah sebetulnya. Ah, ini katanya Ini diduga korban pada- juga bukan? diduga ataupun apa, ya kita tanyakan langsung aja. Karena pernah datang ke FYP dan sekarang sudah berkembang juga katanya pemberitaannya. Dan dia sekarang semakin cantik. Wow. Iya. Iya. Pantesan lu semangat banget tadi. Oh, Dena Devanka. Silakan Mbak Dena. Halo, ketemu lagi. Apa kabar tuh? Ya, Ijong, maaf ya Jong. Sini silakan. Jong, maaf ya Jong. Jong, tambah cantik ya Jong. Ya kan temen, dua-duanya temen gua, nggak apa-apa. Harum banget. Masa? Iya. Ya, botoh banget sekarang ya. Ya kan, maaf ya kan janda kembang, kembangnya harum. Silakan duduk. Aduh. Ini juga ada beberapa cuplikan-cuplikan cerita kisah Dena dan Jonathan Frizzy. Duh, jadi tayangan di sini tuh kan udah beberapa bulan yang lalu, makanya saya nanya lagi. Ternyata sampai sekarang belum selesai. Belum. Sedih ya? Udah berapa bulan, berarti total berapa lama ini? Udah setahun Udah ada? 1 tahun. Lebih kemarin aja 3 setahun bulan. lebih. Sekarang udah. Udah 1 tahun 3 bulan. Mungkin masih pengen ngajakin bercanda kali. Oh, bercanda. Maksudnya gitu. Atau mau kalau andai tiba-tiba ngajak rujuk, Mau? Enggak. Nggak mau. Nggak mau. Udah nggak mau dia. Kenapa? tutup Perasaan kan Tebuk banyak karena- netizen yang bilang cocok. Enggak lah. Komunikasi nggak ada sama sekali. Komunikasi nggak ada sama sekali. Sama sekali. Aku merasa sekarang itu merupakan jalan yang terbaik gitu loh. Karena ya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala udah memberikan petunjuk yang luar biasa gitu loh. Jadi ibaratnya kayak aku punya derita nih, deritaku diambil dan diberikanlah ke si orang itu. Sosok yang lain gitu loh. Jadi ya sudah, mungkin akan ada kebahagiaan yang lain buat sosok yang lain itu berarti yang akan mendampinginya berikutnya. Iya, yang pastinya aku mendukung loh. Sekarang pokoknya kalau ditanya pasti aku mendukung gitu loh. Ya kan dulu tuh cuma sebatas gosip. Nah sekarang juga kan belum ada fakta, belum ada kejelasan statement sebetulnya. Ya. Tapi tadi ada beberapa foto dan Banyak. video gitu. Emang itu yang salah satu pemicunya? Iya. Pemicunya itu? Iya. Tapi udah ikhlas belum kalau Ijong udah ada yang lain? Ganti. Pokoknya aku dukung serius dukung. Cuman aku cuman minta untuk bapaknya itu nggak bertanggung jawab. Terus nggak hilang kasih sayangnya dengan anak-anak. Terus kedua ya urusin dulu lah proses perceraian kita gitu loh. Jadi biar kita sama-sama enak. Katanya ada KDRT juga. Betul. Ya. Nah tadi kan kita ngebahas kadang-kadang ketika sebelum menikah tuh pacaran deket. Emang tidak tercium karakter Aslinya. Enggak. Bisa suka kasar, Enggak. suka punya selingkuhan gitu enggak? Oh, kalau untuk kasar enggak ya. Tapi kalau untuk misalnya centil-centil pasti ada pada saat zaman pacaran ya. Tapi aku pikir oh enggak, nanti berubah lah gitu loh. Begitu banyak yang gitu juga. Iya.
Iya. Ntar kalau udah nikah mah berubah deh Berubah, gitu. tapi ternyata mungkin pada saat menikah akhirnya pintar ngumpetin kali ya. Kayaknya. Kayaknya. Tapi berdampak nggak sih Kak ke anak? Apa? Berdampak ke anak nggak sih? Karena kadang-kadang ngelihat. Innalillahi. Ih, kok Anak bisa sih? ngobrol, nanya nggak ke mamahnya? Kalau yang kembar karena lebih besar, mereka berdua bisa nangis, bisa gemeteran terus nangis gitu loh. Karena kan sering ya ada kejadian kayak gedor pintu lah, Gebrak apa, pintu, gebrak pintu gitu. banting-banting. Terus tapi kalau yang kecil lebih kayak udah selon, udah diem gitu loh. Sekarang kan udah lama nggak ketemu, nanyain nggak Siapa tuh? anak-anak? Ketemu bapaknya? Oh enggak, kemarin Natalan bareng ke Bandung. Oh tetap ketemu tapi Tetap anak-anak ada jatah lah 2 minggu sekali. Kalau papanya bisa jemput, ya jemput ke rumah. ke mamanya enggak? Enggak dong, ngapain? Anak Oh aja. jadi dianterin aja gitu? Enggak, anaknya jemput, si papanya jemput ke rumah Siapa aku. tahu ada mantan jatah reuni ketemu ngobrol. Itu Bisa mah lu ngobrol. kali, Reuni kan Ah. ngurusin anak. Itu lu kali, Ngobrol ini Ah. bagaimana anak masa depan. Oke. Belum pernah sih. Sebenarnya aku pengen kita duduk bareng ngobrolin soal gimana nih sekolah anak segala macem ya kan masa depannya anak lah. Tapi nggak pernah bisa gitu loh. Dia nggak pernah mau gitu. Karena anak sebetulnya masih punya hak untuk mendapatkan perhatian kedua orang tua. Betul, ya. dan juga anak-anakku gini loh, aku merasa aku berhak untuk meminta haknya anak-anak. Ya kan tanggung jawab bapaknya. Jadi kalau di luaran sana dari pihak sana dibilangnya aku ngemis-ngemis, aduh udah deh aku sekarang udah kayak terserah aja dia mau ngasih apa enggak. Dia mau ngasih berapa, aku nggak mau sebut nominalnya ya gitu loh. Ya udah terserah bebas gitu loh. Karena aku capek. Aku ngomong apa nanti dari pihak sana nggak terima, akhirnya dibuat-buat ceritanya yang padahal aku yang capek aku loh, yang capek kerja, yang capek ngurus anak. Tapi komo wae dipoyokan wae nya gimana bahasanya? Terus dicela terus. Iya. Ya. Gitu. Oke, balik lagi maaf ke KDRT. Separah apa sih? Lumayan Apakah sih. hanya bentakan verbal atau ada fisik juga? Atau smackdown. Kalau verbal apa namanya kalau di chat gitu itu sih udah sering ya dengan kata-kata kasar gitu. Terus tapi kalau untuk kayak seperti gini deh, kalau lagi kesel aku nanya, kan aku orangnya tuh tipe yang konfront. Kenapa sih kau pulangnya pagi? Emang ngapain? Gini. Kan wajar. Karena aku pengen dikasih penjelasan. Benar. Nah, mungkin dia nggak selama ini tuh dia nggak pernah memberikan penjelasan. Akhirnya ujung-ujungnya kita piting-pitingan. Nah gitu. Kok bisa ya? Akhirnya jadilah itu terjadi ya lebam-lebam lah ya gitu. Oke, kenapa kita angkat lagi hal seperti ini? Karena beberapa waktu yang lalu kan ada kasus KDRT yang heboh banget, gak usah sebutin siapanya ya. Bener. Tapi alhamdulillah mereka sudah rujuk, udah bahagia lah. bahagia banget. Tapi bukan berarti KDRT hilang di mana-mana. KDRT masih ada di mana-mana dan Betul. kita angkat lagi supaya semuanya masih aware juga. Bener. Kita juga sama-sama lah untuk masa KDRT kita juga maksudnya ingin menjauhkan orang-orang agar tidak melakukan hal itu. Nah, itu dia. Karena setelah ini ada juga orang yang viral karena menjadi korban KDRT. Dan korban kekerasannya bahkan sampai ke anak-anaknya juga. Videonya sempat tersebar. Beneran? Nah, sesaat lagi ya. Tetap di sini di FYP. For you pagi. Oke, itu dia tadi video kronologi singkat mengenai kekerasan yang dialami oleh bintang tamu kita selanjutnya. Kita akan panggilin ngobrol-ngobrol sama kita. Betul. Ya apapun itu mudah-mudahan bisa jadi Pelajaran untuk kita semuanya. Pelajaran banget Ya. emang buat kita. Ini dia kita panggilkan Kayla. Kayla. Halo Mbak Kayla. Halo Mbak Kayla. Sehat ya. Sehat. Silakan. Ya. Dena, Kayla. Ya, makin dekat dikit. Ya. Sebelumnya makasih ya sudah mau datang ke datang. FVP. Juga sebetulnya di sisi lain aja makasih juga. Baik yang ngomong katanya untung divideokan, tadi kita sudah lihat maaf ya. Itu jadinya jadi pelajaran untuk semuanya, jadi hati-hati ternyata itu tuh bisa terjadi dengan siapapun termasuk juga kamu ya. Iya. Dari Bandung, jadi aku panggil Teteh aja ya. Teh. Bandung. Namanya Kayla sekedap gitunya. Eta mah beda. Ya Kayla, iya. Oke lah gimana kondisi sehat? Udah membaik. Secara fisik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya sehat ya. Ini kita tuh sebetulnya bingung mau ngobrol mulainya dari mana. Karena kita tahu bahwa ini ada sesuatu yang bisa membuat trauma.
Iya. Apapun ceritanya itu kan pasti membekas. Apalagi sekarang sudah maaf jadi konsumsi publik, akhirnya banyak orang berasumsi macam-macam, betul ya? Itu tuh kejadiannya kapan sebetulnya? Tahun? Dari dulu ya, dari dulu. Dari Jadi dulu? rentetannya selalu ada gitu. Ada, makanya videonya juga bukan dalam satu waktu yang sama ya? Ada banyak. Betul, Percikan. ada banyak. Itu hanya sebagai ringkasan ya dari semua cerita yang ada dalam kehidupan kami. Oke. Dan ada sebuah video saya lihat ya kan ada, terus dia tahu sadar lagi di video kan ya? Terkadang sadar, terkadang tidak. Oke. Mungkin karena emosi juga kan dianya kali ya. Betul, dia jadi kadang- mungkin tidak sadar ya. Iya, dan selama itu disimpan semua sama Teh Kayla. Buat bukti. Itu penyulutnya tuh bisa apapun. Iya, dari hal kecil juga bisa. Oke. Kenal sebelum menikah sudah lama? Tidak. Perkenalan yang singkat ya. Oke. Jadi belum bisa Jadi tidak melihat ada karakter. melalui fase pacaran itu nggak ada. Oh. Jadi tidak ada pengenalan karakter gitu. Nggak ada. Pas nikah langsung kelihatan Beberapa minggu setelah menikah. beberapa minggu. Ini karena singkat ya. Ya, maksudnya Jadi nggak ada- kelihatannya nggak ada itu loh, Pi. Kelihatan karakter aslinya itu dalam beberapa minggu di usia pernikahan. Tapi sekarang proses bagaimana nih Teh? Sudah di pengadilan ataupun apa dan apa yang belum? Apa yang Teteh nanti ingin perjuangkan gitu Teh? Supaya apa Teh? Keadilan ya. Keadilan. Keadilan. Ya, karena semua manusia itu punya hak untuk hidup bahagia dan tidak disakiti. Betul. Semuanya, apalagi kalau yang menyakiti lingkungan terdekat itu lebih menyakitkan ya. Terutama untuk anak ya. Iya. Anak itu butuh perlindungan dari kedua orang tuanya. Benar. Nah, ya. Calvin ya? Kelvin dan Kenneth. Dua. Dua-dua. Udah berapa tahun Teh pernikahannya maaf? Jadi saya itu dengan beliau itu menikah dan cerai 2 kali ya. Oh, jadi Saya menikah 2 kali, cerai 2 kali dengan laki-laki yang sama. sama dia lagi gitu Teh? Betul. Dah, ngapa kagak ganti yang lain? Namanya juga ini kan pengen siapa tahu katanya berubah. Habis gak bergaul sama Si Teteh bisa. Oh, jadi udah pernah dua kali berpisah. Sampai ketok palu sampai pisah. Kembali lagi. Kembali lagi. begitu lagi. Jadi capek kan, never ending story gitu. Oke. Nah, yang sekarang yang terakhir 2019 saya gugat cerai. tapi belum selesai. Bukan diceraikan, tapi saya gugat cerai ya. Tapi belum ketok palu yang sekarang. Sudah dong, Sudah. 2019. Oh, sudah selesai. Keluar akte itu 3 Januari 2020. Oke. Nah, setelah itu kenapa sekarang baru beredar videonya Teh? Ya selama ini kan saya udah capek ya gitu. 2014 itu pernah ada pelaporan juga di Polda Metro Jaya. Itu. Tapi tidak berlanjut. Beliau Tentang sempat ditahan, KDRT? ditahan, betul. Terus? Ke saya dan anak-anak juga. Oke. Bahkan ke Mbak gitu kan, ke Mbaknya juga Ya. Mbak kena. Jadi Babysitter itu. betul. Karena Mbak pembantu ataupun babysitter di rumah Oh kita ya, tuh sangat tahu. termasuk KDRT juga kok kena Betul. kekerasan. 2014 dilaporkan. Dilaporkan Polda Metro Jaya. Lalu sempat ditahan juga ya. Sempat. Terus dia biasalah ya mediasi, terus dia minta cabut, berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu lagi. Kembali lagi. Nah, setelah SP3 sebulan setelah SP3 kekerasan itu tetap berjalan. Oke. Kembali lagi berumah tangga. Kembali lagi berumah tangga ya. Dari situ saya udah dari 2014 sudah pisah ranjang ya. Tidak ada bagaimana tidak gitu kan setelah pelaporan Polda Metro itu. Jalankan tetap seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya di 2019 saya nggak kuat ya. Udah dia nggak mikir apa-apa, langsung pergi bawa berkas ke PA Jaksel. Saya daftar tanpa ada lawyer. Udah yang penting saya di sini hak asuh aja jatuh ke tangan saya. Sudah akhirnya. Datang sendiri. Sendiri. Oke, 2019 ke 2022 kemarin sempat viral video itu cukup ada waktu. Ya. Nah, akhirnya ketika video itu viral, tapi kondisi sudah berpisah saat itu. Sebetulnya dari kejadian 2014 itu kan deretannya tuh banyak ya, banyak bukti yang saya milikin. Sampai saya mempunyai bukti itu ratusan video, bukan hanya 1, 2, 3. Ratusan video.
belum lagi voice note gitu kan, atau apapun itu saya punya gitu kan. Ya bayangin aja tahun ke tahun itu saya sampai saya itu satu hard disk aja itu udah berapa ya gitu loh, dengan 1 tera ya gitu. Saya diam. Selama ini pun saya tidak melakukan laporan karena saya pikir capek, laporan polisi itu capek. Ya, bolak-balik. Banyak yang harus saya jalanin, aduh pengorbanannya itu banyak banget ya. Ya, ngerti. Nah, saya juga tidak mengganggu setelah dia putuskan komunikasi dengan saya di bulan Agustus 2020 gitu kan. Saya juga tidak mencari dia walaupun dia totally stop untuk memberi nafkah anak-anak gitu kan. Saya tidak mencari dia, mengemis ke kantornya. Saya tahu kantornya di mana, namun saya ya udah lillahi ta'ala aja, saya jalanin hidup sama anak-anak, saya mencari nafkah untuk anak-anak. Nggak memusingkan dia, tidak mengganggu hidup dia, mau jungkir balik seperti apapun saya nggak ganggu deh gitu. Lalu saya kaget karena saya kan tidak bekerja kantoran, saya serabutan. Ya. Jadi pada saat itu saya lagi di Bandung ada kerjaan, tanggal 5 September itu 2020. Itu saya habis malam hari itu saya kan nggak nginep, baru teleponan sama anak saya tuh baik-baik gitu, Mom. Pulang jam berapa? Bentar lagi nih pulang. Paling nyampe tengah malam Kak, kalau nggak macet doain ya. Yaudah take care ya Mom gitu kan. Kita tunggu ya. Adik-adik suruh tidur duluan, tapi aku nunggu Mami gitu. Tiba-tiba 5 atau 10 menit kemudian anak tuh dia nggak ngomong, tapi saya dengar teriakan. Dia calling tapi tidak ngomong, ya. jadi dia pencet karena yang terakhir komunikasi lewat telepon dengan ibunya. Baik-baik aja kok, Ya, gitu dan betul. Mencet dan terdengar Ada teriakan dedinya. datang dari ke rumah. Ya, gitu. Ngapain dia? Kak, kenapa Kak? Gitu kan. Dia kan nggak bisa ngomong ya. Terdengar teriakan-teriakan? Ya, Marah-marah. Marah-marah. Aduh. Ada itu- banting-banting barang apa segala macam. Ya udahlah, saya tutup teleponnya, saya telepon ada bekas pegawai saya dulu gitu kan, tapi hubungannya masih baik. Kiki, tolong deh cekin Kelvin kenapa tuh? Yalah. Kayaknya bapak ada datang ke apartemen. Oh, si Iki kan langsung nangis gitu kan, panik. Ya bu gitu kan, saya lagi di Bogor, dari Bogor dia berangkat ke apartemen ya nemenin Kelvin. Baru dari situ udah Iki datang, saya bisa komunikasi. Ibu di mana? Udah di tol gitu kan. Ternyata bapaknya memang datang. Betul. Kenapa sampai teriak-teriak? Marah. Katanya alasannya sih mau ngambil sisa barang yang ada di apartemen. Oke. Dan itu pun kedatangannya itu kan dia pakai topi, dia pakai masker hitam, pokoknya bener-bener nggak mau lihat kamera CCTV juga nggak mau gitu nggak mau. Dan alasan ke security ini, nih anak-anak mau ngecek anak-anak takut kenapa-napa, ibunya nggak ada kan katanya gitu. Ibunya nggak ada. Maka diizinin. Ya. Tapi anak-anak gimana nih Teh, setelah viral berita Iya, ini? anak-anak gimana? Anak-anak kan ada juga tuh yang terlihat mukanya gitu. Cerita apa anak-anak ke Teteh tentang semua kejadian ini setelah viral? Cerita sih nggak ada ya. Diam aja anak-anak juga. Diem karena bagaimana ya, mereka juga udah lelah ya. Tapi lebih pro ke ibunya, saya lihat anak-anak semuanya. Oh jelas. Kalau ada apa di sini saya yang aneh-aneh gitu kan, nggak mungkin anak-anak masih betah tiga-tiganya dengan saya. Mereka sudah bisa bicara, sudah bisa melawan. 3. Dan maaf, 3-3-nya mungkin bisa dikatakan sepanjang hidup mereka melihat itu semuanya depan mata. Suatu hal yang belum saatnya mereka bisa terima. Ya itu terjadi depan mata mereka. Ya. Seperti yang di video itu kan, maaf ya ada bentakan, Ya udah makanan kami bantingan. sehari-hari lah itu. Dengar-dengar betul nggak sih beliau menuntut balik Oh iya, atas tuduhan? ya itu kan haknya beliau ya. Yang pertama di sounding kan adalah penyebaran nomor telepon. Nomor telepon, data pribadi ya, data pribadi beliau. Lalu keduanya tuh penggelapan mobil. Tuduhannya. Mobil gitu. Terus dia mau melaporkan perselingkuhan dan perzinahan. Come on, ini saya gugat cerai dari 2019. Dan saya memang sampai saat ini juga belum ada laki-laki lain kan gitu. Udah trauma, saya boro-boro mikirin laki-laki deh gitu kan. Saya fokus ngurus anak udah. Tapi jadi tujuan ending dari ini tuh Teteh maunya adalah ada sebuah tindakan jelas, nyata
jelas gitu. Dan saya tidak takut dengan laporan yang Polda itu ya. Ya udahlah. Udah pokoknya kalau yang kasus Ruwet lah ya, ini, ruwet. masing-masing orang punya tuntutan, masing-masing orang punya kepentingan. Pembelaan diri ya. Kita tinggal tunggu saja berarti ya, wait and see aja ya perkembangannya seperti Ya, kayak apa. Teteh juga harus sehat ya. Kalau Teteh nggak sehat secara batin dan fisiknya, gimana Teteh mau menjaga anak-anak? Ini yang terutama itu Teteh juga. Ya. Memang benar seorang ibu kan pasti mikir anaknya. Terkadang kalau ada masalah besar itu dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Benar. Justru Teteh harus kuat dulu, Tetehnya harus sehat, harus kuat supaya bisa menjaga anak-anak Teteh. Betul. Bahagiakan diri sendiri untuk membahagiakan orang lain. Teteh itu mah aku sebagai adik lah ya. Dan ini setelah yang satu ini ya, adik tercinta benar ya. Ini kan saya kan ngobrol sama Teteh Iya. supaya Teteh. Setelah yang satu ini nih, akan ada tips dari komunitas Women Self Defense of Koporiu. Jadi ini untuk melindungi diri mendapatkan kekerasan. Jadi perempuan itu jangan hanya pasrah saja jika mendapatkan kekerasan. penting banget tuh. Ada teknik untuk Teknik melawannya buat katanya ngelawan. seperti itu. Cakep. Jadi seru hari ini ya ngobrol sama Teh Keila, Teh Dena sama Teh Irfan ya. Teh Irfan. Teh Irfan. Irfan maksudnya ini. Anaknya baru keluar loh barusan anaknya. Iya, ya udah gue pengen nih supaya cewek-cewek bisa pada Penting sekali ya, jangan kemana-mana, tetap di FVP. for your fight. Ya, Cerita dari Dena sama Keila ini ya apapun itu kita Keila. Iya, Keila supaya kita mendengarkan apapun itu pembelajaran hidupnya bisa menjadi pembelajaran buat kita juga semua. Betul. Jadi ini tuh ada pelajaran dan juga apa ya? Pembekalan buat para siapapun, bukan hanya perempuan juga, laki-laki ketika mendapatkan kekerasan apa yang harus dilakukan. Ayo atuh yuk kita panggilkan, ini dia teman-teman yang hadir di sini. Yo. Kakak Teteh. Halo kakak. Wah, jagoan-jagoan semua ini. Siap, Siap. Ini aku berdaya. aku berdaya. Woman, apakah? Women Self Defense of Koporiu. Oh, silakan Kang. Jadi tadi sih saya ngomongnya tuh agak umum, tidak hanya buat perempuan, laki-laki juga kalau dapat kekerasan harus bisa Betul. defense-nya. Betul. Tapi ini Betul kita banget. khususkan ke perempuan. Ini bagus juga ini kan kalau misalnya wanita, wah kena KDRT kan kadang pasti shock dulu kan Teh? Benar. Apa sih yang harusnya dilakukan pertama? Kan namanya juga perempuan. Ya dari pemikiran kan banyak disebut wanita pasti lebih lemah daripada, apalagi kalau suaminya badannya Gede. lebih besar gitu. Hal yang pertama Kang yang harus dilakukan apa? Hal yang paling penting adalah mindset dulu, A. Jadi ketika tadi menyebutkan bahwa saya itu makhluk yang lemah, itu adalah sesuatu yang harus dia hapus justru. Mindset harus berubah bahwa saya ini ada perempuan yang kuat, tangguh, dan berdaya. Berharga. Ya, berharga. Oke, ulangi. Saya ada Perempuan. Perempuan. Ini istri ini buat ini. Lu sebagai suaminya. merubah mindset Maaf, juga. dia suka ke bawah dia. Bawa perasaan. Jadi mindset pertama adalah saya wanita bukan makhluk lemah. Ya, betul. Justru dalam mindsetnya ditanamkan bahwa perempuan ini memiliki kekuatan. Lembut bukan berarti lemah. Betul. Dalam kelembutan tersimpan kekuatan. Ah. Itu yang harus ditanamkan. Ini kayak dia ini lembut-lembut juga perkasa loh dia. Kasih lah, Wi. Tapi Wi tau nggak, ini Teh Ayu ini juga kalau tidak salah juga pernah mengalami KDRT. Beneran? Dan karena itu pula sekarang ingin sharing ke teman-teman yang lainnya supaya tidak terjadi lagi seperti yang dialami Mbak Teh Ayu, betul? Betul. Dulu separah apa Teh Ayu? Mau cerita boleh? Boleh. Itu saya udah melalui fase itu ya. Jadi artinya kan maaf ya, bukan mau ini membanding-bandingkan, cuman semua orang pasti punya fasenya sendiri ya. Nah, sedangkan yang saya alami itu kalau dari tingkat tingkat Separah apa? separah kekerasan? apa? Itu juga tidak bisa dibanding-bandingkan juga ya. Cuman kalau misalnya yang terakhir aja itu kayak dibanting gitu, dijambak rambutnya kayak gitu ya. Seperti itu. Kemarin tuh ada viral video juga, bukan Teh Keila tapi ada yang digeret gitu. Ya, ada saya juga digeret. yang Ini seperti juga- itu. Iya sama kayak Pernah lagi. juga. Aduh. Oke. Berapa lama bisa sembuh traumanya? Saya itu kalau Masing-masing lupa orang ini beda-beda sih ya. cuman sejak saya ketemu, saya nggak seberani Teteh. Dulu saya saat kejadian itu banyak diam sendiri aja gitu, ngunci sendiri, ngisolasi sendiri gitu, karena semua akses saya keluar tuh diambil kan.
Terus saya pertama kali keluar itu ke warung, tungkul teman. Gak berani ngelihat orang gitu ya, saking nggak tahu saya udah nggak punya jati diri, saya kayak udah nggak ada aja. Gitu ya. Jadi udah ngadapin orang kayak gini, ngelihat kayak gini aja. Ya saya kok ini jadi saksinya, ngelihat orang berpandangan mata itu udah saya siapa ya gitu. Jadi udah nggak ada harganya sekali gitu. Padahal orang-orang juga belum tahu. Belum tahu. Tapi saya udah harga diri itu hancur. Oke, terus? Ya akhirnya gitu ngeberanin diri ke warung. Akhirnya saya waktu sakit sejak kejadian terakhir itu ke dokter. Dokternya pertamanya nggak percaya tuh karena dia dokter itu taunya mantan saya itu warga teladan di lingkungan kami lah gitu ya. Jadi nggak mungkin gitu. Tapi ya udahlah. Akhirnya berproses ketemu sama WSDK gitu lewat online. Jadi udah berapa lama WSDK? Ini penangis loh, Nangis dengernya kenapa? Teh Kela juga sama merasa. Jadi menyerah sakit. Atau karena ngeliatin anu kaset Bukan, gitu. suka nggak mau cerita kalau Teh Kela. Tadi dia kayak denger dia sendiri Ini gitu, tadi pas dengar tadi Teh Ayu dia ngerasa apa Kayak ada ngerasa yang pernah sama terjadi. gitu. Ya, merasa nggak Ya, berharga. kurang lebih. Pasti walaupun berbeda cerita, gitu kan, pasti ada. Ini si ini nanya WSDK, apa kan udah jelasin tadi? WSDK apa tadi bahasa Inggris? Jadi WSDK itu bela diri praktis buat perempuan. Itu. Women Self Defense of Kopo Riu. Ah. Nah ini produk Bandung, Jalan Kopo. Ulang apa? WSDK apa? Pen apa? WSDK apa tadi? Woman, Self Defense self-pen, Self defense. self-defense, of Kopo Riu. op-op-boyo. Dia tadi nanya WSDK apa? Oke. Dari sepanjang tadi Teh Ayu cerita, jadi istilah itu recall ya? Benar. Recall memori lagi, muter Teh Kela lagi jadi tuh. terbayang lagi di momen itu. Mohon maaf ya Teh Kela ya. Apa-apa. Tapi ini berarti WSDK itu sudah berapa lama? WSDK berdiri tahun 2006. Jadi yang menjadi trigger kenapa WSDK hadir itu adalah banyak kasus kekerasan terhadap perempuan. Nah ini yang membuat kegelisahan orang tua kami akhirnya memberikan komunitas WSDK. Jadi bagaimana membangun, mengemas bela diri yang rumit menjadi mudah dipahami oleh perempuan sekalipun. Oke. Jadi kita mengadopsi gerakan teknik jujitsu dan karate dan dikemas untuk perempuan. Misalkan ada teknik bercermin, teknik menggaruk, kemudian teknik kepret, kemudian patok orai, terus berdoa tepuk nyamuk. Nanti kita bisa praktekkan. Coba sekarang nggak usah Kang, nanti. kasih Sok. tahu. Yang basic aja Kang. Yang basic. Ini perempuan. Ini kan mulai nih. Saya perempuan nih baru nih. Baru. Ini mulai cekcok dia. Bareng-bareng bisa gini. Jurusnya gampang, mudah. Iya. Kita nyanyikan ya? Iya. Kita bareng-bareng mending ya. Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Ayo bareng-bareng. Teh Kela yuk. Pakai lah. Gak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Sini. Koporyu itu apa sih tadi tuh? Kopo itu Jalan Kopo. Koporyu. Bandung ini. Di Bandung, produk Bandung. Iya. Gerakannya sederhana. Kita lakukan dipatok ular, berdoa tepuk nyamuk. Plak. Ayo sini. Patok ular, dipatok ular, berdoa tepuk nyamuk. Plak. Oke. Nah, secara konsep lagu Jadi pasti ketika salah gitu kita kaprah. pok. Terus kalau kita mau ditanganin sama laki gini, dipatok ular. Ya doa tepuknya pok gitu kan. Bukan pikiran takut malah dia ini Nih, ketawa. Contoh nih. Contohnya, Contoh. ketika perempuan menghadapi kondisi dicekik seperti ini. Astagfirullahaladzim. Langkah yang pertama adalah lumpuhkan dulu terlebih dahulu, ya. Kemudian tundukkan kepala, arahkan serangan pertama dipatok ular ke bagian mata. Kemudian sudah kehilangan konsentrasi, baru dilepaskan berdoa dengan posisi seperti berdoa. Kemudian tepuk tangan. Kendang telinga. Kendang telinganya. Ini coba pok. Gampang kan? Nanti saya dilaporin lagi, udah. Bentarnya maaf. Nih contoh. Dipatok ular. Tangan mat. Yes, mantap. Bentar, yang jadi masalah nih yang nyekek siapa? Gua apa dia? Contoh ya. Yang nyekek. Asar istri nggak tahu diri. Lawan. Gimana lu nggak ada perlawanan? Nggak ada perlawanannya. Ini kan udah diajarin. Nih contoh. Dasar Aku- istri nggak tahu diri. Aku jadi istri. Iya. Aku jadi istri. Kau kesenangan. Enggak lu cuman ini doang nunjukin. Dasar istri nggak tahu diri. Dipatok ular, berdoa, berdoa nyamuk. Tapi nggak gitu. Tapi nggak begitu. Gak pakai joget, gak pakai nyanyi, gak pakai nyanyi, serius. Ini kan pada Ada lagi teknik kepret. ada gimana Kak? Kita yang pertama. Yang pertama. Nggak apa-apa kita sambil ketawa-ketawa supaya Nggak relax apa-apa ya. sih. Iya, Kela biar. Biar kayak tawa. Ya. Ada jurus namanya dikepret. Kepret Teknik bahasa Sunda.
Bisa kak depannya atau kang Mangga, Rapi siap. dah, Rapi bilang. Pura-pura gini, jambak saya minta misalkan. Mana jambak Gimana? apanya? Ini jambak. Bayangkan, tatap mata saya. Ya. Bayangkan ada rambutnya. Ya, dasar lah perempuan itu. Soleha. Tidak tahu bener. Ih. Kelak tuh kang. Oh iya siap. Pada saat kita ditarik, jangan ditarik balik, masih sakit. Oh iya. Maka dipegang. Pegang. Jangan kayak Indianya. Jangan, tidak, jangan. Jangan, nggak boleh. Ambulannya iya nya. Sudah naon. Siap. Pada saat dijambak tekan, Ah. kemudian sambil melangkah, kepret. Sakit. Jadi tingkat kekerasan tuh maaf tadi kan ada yang cekik, Betul. ada jambak. Jambak. Apalagi biasa dari cerita-cerita orang tuh apa? Ada yang ditarik tangannya. Oh iya tuh penting. Betul Sering kan? tuh. Nah, sering. Kalau dipiting gitu kumaha? Dipindah. Nah, Nah sama aja naik tangan. Ya. Kalau piting tuh gimana sayang? Atau tangan dulu ya. Tangan. Iya. Pada saat ditarik begini, konsepnya seperti bercermin. Oke, oh ngaca. Bercermin kayak ngaca. Oke, Teteh, ngaca. ngaca. Set. Sah, betul. Ini posisi saya sudah tidak nyaman, betul ya? Bener. Kemudian dorong pakai tangan satu lagi, lepasin. Bisa patah itu mah. Sangat mudah, Kang Irfan, punten. Oh begitu. Kang Irfan yang kencang, saya kencang. Saya cuma kayak bercermin, kemudian Oh iya bener. Oh iya bener. Semudah itu. sama, semudah itu. Semudah itu. Boleh percaya Kang Irfan. Ini saya kencang, kemudian bercermin, jangan pakai tenaga, hanya bercermin. Bercermin aja Ya, gitulah Kang. gitu. Bingung sendiri sih. Oh, ini piting. Coba, aku aja. Untuk di mana posisinya gini aja sama Oh, gini. Irfan. Kang Irfan dulu aja. Oh, gini. Pitingnya begini. Iya, gitu. Piting begini. Iya. Teh, posisinya Kang Irfan. Piting. Gitu. Kan ini masih ada kita punya Tangan. punya Oke. kepala ya. Oke. Pada saat ini menekan, pegang seperti ini, kemudian jedotin kepalanya sini. Satu. Kedua, Kan contoh. Lu kena, lu juga kena. Iya, itu contoh. Aduh gue yang lindung. Gue yang lindung. Aduh. Tapi bagaimana? ADRT Iya, iya. Iya benar. Gimana? pulang dari sini Polda Metro ya. Kalau Mbak Bayu gimana Bayu? Ini gua contoh. Jadi seperti Jep. ini. Gini. boleh kepalanya jedotin. Tadi beginiin. Gini Boleh dulu. kakinya, pakai heel. Jep. Boleh sikut masuk. Sikut gini. Nah, yang sebelah sana teh. Kosong, yang Yang kosong. Nah, gitu. Terus gitu. Iya, boleh. Tapi pas gini yang keras bukan. Nah, gitu. Jangan. Lo jadi berubah. Bukan ngajakin berantem. Rasa. Maksudnya kan orang nggak halem. Jurus ular udah. Sudah, udah. Ngaca udah. Udah. Sekarang teknik menggaruk namanya. Garuk. Nah, menggaruk seperti ini kan? Oke. Nah, ini Bentar Kang. Kancingnya copot. Ya Emang kenapa sih kan nggak kelihatan juga di kamera? Nggak kelihatan di Emang kancingnya kamera. copot. Ya udah Itu nggak kelihatan di ganggu. kamera. Itu ganggu. Kang, jadi posisi ini untuk mengantisipasi serangan pada saat ditampar atau dipukul. Iya. Jadi nggak usah pakai teknik yang jurus yang macam-macam. Cukup seperti hanya menggaruk. Kayak gini nih. Nah, Kang Ipan punten. Saya lagi. Hampura tuh. Ketika mau digampar, cukup seperti menggaruk. Garuk. Lakukan dengan boleh susulannya dengan dipatuk ular. Patok. Ular. Nah, Petok. atau tadi di Tutupin kepret. Jadi gitu. Wah. Oh, tapi memang lebih kuat ya ini tuh ya. Iya, lebih- Memang pakai ini ya karena maaf nih, kalau perempuan mahan gini kan tangannya bisa ke bawah. Tapi kalau gini kan lebih kuat. Garuk emang iya bener. benar-benar. Karena ini bagian yang sangat sensitif. Jadi intinya kita harus bisa speak up. Katanya kan teriak seenggaknya. Jadi Mpok, jangan lagi enak aja teriak lagi, susah juga berani teriak. Oke, kalau gitu nanti kita ngobrol lagi jadi mantap di FYP For Your Pagi. ya sekali lagi kenapa kita angkat tentang KDRT ini karena jangan sampai kita heboh tentang KDRT karena menimpa artis. Padahal yang menimpa selain artis juga lebih banyak. Mudah-mudahan ini jadi persembahan. Betul nggak sih Teh? Ayo. Ya. Gitu. Ini keprihatinan kita sebetulnya. Ya mudah-mudahan kita doakan semuanya yang punya masalah KDRT bisa diselesaikan apapun dengan caranya seperti tadi Ibu Ayu bilang dan Pak Eko bilang, yang paling penting wanita pun harus bisa speak up, harus berani bicara, harus berani untuk menentukan sikap untuk melindungi dirinya sendiri, itu yang paling penting. Oh ya, Pok,
Kasih tahu kuis. Ya pokoknya jangan lupa tuh ikutin kuis berhadiah dari FYP. Selengkapnya cek di Instagram di FYP_trans7. Iya udah sabar pokoknya nonton kita terus setiap hari Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP For You Pagi. Udah sabar.